Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Ini dengan vakansi yang kemarin WA saya ya? Iya, saya di sini ingin berkonsultasi dengan Ibu. Sebelumnya apakah Mbak tahu apa itu konseling? Sedikit belum paham Bu. Ya baik. Jadi di sini tuh konseling itu tuh gimana kita yang konsultan ini menyelesaikan masalah yang kliennya belum bisa menyelesaikannya, atau masalah itu belum bisa diselesaikan oleh klien tersebut gitu. Dan dalam konsultasi hari ini saya batasi waktunya menjadi 30 menit. Apakah sanggup, apakah paham? Ini Bu, saya sanggup. Banyak tadi kan kesini bilang ada masalah yang belum terselesaikan ya? Iya Bu. Kira-kira apa ya masalahnya yang belum diselesaikan? Jadi begini Bu, dulu saya di sekolah di waktu SMA itu saya memiliki temannya itu sangat akrab, sangat dekat, bahkan sama orang tua itu sudah saling kenal. Kita setiap hari apa-apa itu bersama, kemarin pun kita bersama, susah senang kita jalani bersama. Setiap dia ada masalah ataupun saya ada masalah, selalu saling membantu gitu. Entah itu meskipun tidak dari materi, kita tetap saling membantu, entah hanya sekedar memberikan solusi gitu. Tetapi akhir-akhir ini entah saya tidak tahu apa salah saya, dia sedikit berubah terhadap saya, sedikit menjauh, bahkan tidak mau berbicara dengan saya. Di sini mbaknya nggak tahu apa masalahnya, atau mbaknya belum pernah bertanya sebelumnya? Saya sudah pernah bertanya apa kesalahan saya, apa pernah saya membuat kesalahan terhadap dia, tapi dia selalu bilang tidak pernah dan hanya bilang iya nggak apa-apa gitu. Atau mungkin sebelumnya ada perlakuan atau kata-kata mbaknya yang menyinggung atau kasar mungkin? Saya selalu berusaha menjaga perasaannya. Mungkin karena terakhir itu kita ketemu itu dia membuat kesalahan terhadap saya, tapi saya hanya memendamnya sendiri, dan saya selalu setiap dia membuat kesalahan terhadap saya dan dia tidak menyadari, entah dia mau minta maaf atau tidak, saya selalu menanamkan dalam diri saya itu untuk ya udah nggak apa-apa. Mungkin dia tidak sadar, tetapi jikalau saya mempunyai kesalahan, entah itu sekecil apapun, dia selalu langsung selalu langsung mendiam ya? Iya, selalu mendiami saya. Sebelumnya mbak udah pernah mencoba untuk berbicara atau gimana? Saya sudah berusaha berbicara kepada dia, tetapi dia selalu bilang nggak apa-apa dan nggak ada apa-apa. Tapi dari situ saya selalu mengutarakan rasa bersalah saya, minta maaf kepada dia jika saya mempunyai kesalahan di kemarin-kemarin hari. Saya selalu bersikap tetap seperti biasa, seperti kayak kita itu nggak ada apa-apa, kita nggak ada permasalahan. Saya selalu selalu tetap berusaha bersikap seperti biasa dan tidak pernah berusaha mendiami dia. Atau mungkin di antara kalian itu tuh ada kesenjangan ekonomi, atau mungkin dari sekumpulannya itu juga menyusui kamu? Mungkin iya, kan dia dari orang yang berada, sedangkan saya hanya di bawah dia, dan saya bisa dikatakan anak yatim. Jadi mungkin dari situ mungkin dia merasa tidak pantas memiliki teman seperti saya. Setiap saya diajak ke suatu tempat yang lebih mewah, kayak ke
restoran atau ke mall, saya selalu menolak dengan halus karena bukan saya tidak mau, tapi saya lebih baik tidak, karena saya itu menghemat pengeluarannya saya, apa yang diberikan orang tua, karena saya berpikir orang tua sudah susah payah untuk bekerja untuk menghidupi saya tidak mau uang yang diberikan saya itu hanya saya pergunakan untuk kesenangan, bukan dari kebutuhan secara makanan dan sekolah gitu. Untuk sekarang temannya masih mendiami atau? Iya, tetap. Sudah pernah saya tegur, saya ajak bicara, tapi tetap saja mendiami saya. Di sini yang saya tangkap itu tuh mbaknya didiami tanpa tahu kesalahannya, dan mungkin ada kesenjangan ekonomi di antara kalian yang membuat dia itu diam gitu kan. Menurut saya ya mbak ya, orang itu tuh mendiami memang karena beberapa hal yang salah satunya memang karena ekonomi sendiri. Namun kita sebagai manusia ya memang ada hak untuk memilih untuk bagaimana cara kita bersikap, tetap baik atau kita mengikuti dia untuk kita tetap diam dan acuh gitu. Cuma menurut saya mbaknya ini sudah baik karena mbaknya tetap saling bersapa meskipun dianya menolak, dan mbaknya tetap berkomunikasi secara baik, enggak kasar ataupun gimana, dan sudah berusaha baik-baik. Jadi solusinya untuk mbaknya nih gini aja mbak, nggak ada manusia yang jahat sebenarnya, yang ada itu manusia yang sudah tidak sefrekuensi. Manusia itu mempunyai jalan masing-masing, mbaknya punya jalan masing-masing, dan temannya punya jalan masing-masing. Mungkin memang berteman itu tuh masih, cuma nggak seperti yang dulu. Tapi kayak sangat disayangkan gitu loh, kita kan dari dulu itu bersama-sama, selalu apa-apa bareng. Setiap dia ada masalah, saya selalu bisa membantu meskipun hanya dengan memberi solusi. Dan setiap dia berbuat kesalahan terhadap saya, entah dia menyadarinya atau tidak, saya selalu menanamkan diri saya, udah biarin aja, nggak apa-apa, digituin. Mungkin dia tidak sadar gitu kan, tapi kenapa secara tiba-tiba dia mendiami saya gitu. Itu kembali lagi ke manusia itu mempunyai jalan masing-masing, mempunyai versi masing-masing, mempunyai frekuensi masing-masing. Mungkin ketika dulu mbaknya masih deket, masih akrab, ya mungkin karena memang masih baru atau enggak masih sefrekuensi yang menurut dia, oh ini pantas nih buat kita temenan. Terus lama kelamaan kan dia kan tahu kita tuh seperti apa, misal kita orang nggak punya atau gimana, yang dia orang punya terus kita nggak punya, terus akhirnya dia kayak menjauh, males lah, kenapa berteman sama orang yang nggak punya, ntar malah nggak bisa kemana-mana bareng, mungkin seperti itu. Tapi untuk mbaknya yang ikhlas, yang sabar, memang karena dunia pertemanan itu tuh tidak bisa ditebak, tidak bisa dipilah-pilih yang dari awal baik dan di akhir baik gitu. Gimana mbak? Ya, saya sedikit lebih tenang, lebih bisa menerima keadaan yang baru ini. Tapi mbaknya udah dapat teman? Alhamdulillah sudah, dia jauh lebih, bisa dikatakan lebih baik dari sebelumnya, dan lebih bisa menerima saya apa adanya tanpa melihat status saya yang anak orang yang nggak punya ataupun anak yatim gitu. Alhamdulillah, jadi banyak fokus saja ke hidupnya sendiri, dan alhamdulillah mendapatkan teman yang baik, dijaga keakrabannya, dijaga kerukunannya, biar gak seperti yang terdahulu gitu mbak. Iya.
Terima kasih Bu atas solusi yang Ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.